Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang orientasi pasar One Fried Chicken. Di kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Ardi Koryotama Frendisco, dan ada Ricky Rodiana, Fikri Pradana, dan Selino Vianti. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian orientasi pasar. Orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk menciptakan superior value bagi pembeli dan menghasilkan superior performance dari perusahaan. Perusahaan yang telah menjadikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi akan berdasar pada kebutuhan dasar eksternal, keinginan dan permintaan pasar sebagai dasar dalam penyusunan strategi bagi masing-masing unit bisnis dalam organisasi. Ada juga komponen-komponen orientasi pasar, yaitu orientasi pelanggan. Dimensi ini dapat dinyatakan melalui luasnya monitoring atas komitmen karyawan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada orientasi pesaing. Orientasi pesaing dapat dinyatakan melalui tingkat monitoring informasi pesaing dan penyebarluasan informasi tersebut pada semua fungsi yang ada di dalam organisasi seperti divisi riset dan pengembangan produk. Yang ketiga ada koordinasi interfungsional. Koordinasi antar fungsi mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka membentuk rantai nilai yang meliputi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk ini menurut Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar agar menarik perhatian akuisisi, penggunaan dan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekadar barang-barang yang berwujud. Dalam arti luas, produk meliputi objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran-bauran entitas ini. Selanjutnya ada manfaat orientasi pasar. Yang pertama, dapat membantu perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh pelanggan. Yang kedua, membantu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan para pesaing. Yang ketiga, dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Yang keempat, mengarahkan perusahaan pada competitive advantage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selino Vianti. Profil perusahaan, data dan profil. Nama bisnis One Fried Chicken. Tahun berdiri 2009. Pemilik Suparlan Wiharjo. Alamat pusat Perumahan Sanggar Indah Banjaran, Blok AB 013 Cengkuang, Kabupaten Bandung. Telepon 087 825 760 500. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan landasan organisasi untuk menentukan pembagian tugas tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas, sehingga koordinasi struktural perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas atau kegiatan perusahaan. Deskripsi jabatan pemilik, pemimpin bisnis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan pada bisnis yang sedang dijalankan, mengawasi setiap divisi dalam pelaksanaan tugasnya. Divisi administrasi, mencatat segala administrasi yang ada di dalam perusahaan, menjadi koordinator laporan dari setiap divisi bawahannya, baik itu dari keuangan maupun divisi operasional. Divisi pemasaran, memiliki cabang-cabang One Fried Chicken, mempromosikan One Fried Chicken. Selanjutnya ada divisi keuangan, yaitu mengontrol dan mencatat setiap arus kas yang masuk atau keluar. Terus ada divisi operasional, yaitu melakukan pembelian atau bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mencatat stok barang yang tersedia dan terpakai di gudang. Yang selanjutnya ada divisi pengiriman, mengirimkan pesanan kepada setiap cabang sesuai dengan jumlah pesanannya dan mencatat pesanan yang masuk. Selanjutnya ada franchise, yaitu menanamkan investasi kepada perusahaan dan melaporkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya yaitu ada orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada One Fried Chicken secara parsial. One Fried Chicken berdiri pada tahun 2009. Awal mulanya bisnis ini berpusat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Namun pada tahun 2010 berpindah lokasi di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung. Dikarenakan banyak bisnis ayam crispy serupa yang menyebabkan bisnis ini kurang berkembang. Selain itu, daya beli konsumen yang masih rendah, penjualan pun cenderung sulit berkembang. Fenomena ini semakin menyadarkan para pengusaha untuk mencari pendekatan serta terobosan yang inovatif guna merebut pangsa pasar. Kunci penting untuk mementingkan persaingan terletak pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan yang bersaing yang maksimal. Penelitian ini akan dilakukan di 24 cabang One Fried Chicken yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, karena setiap cabang kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Rodiana dengan NRP 1840153. Di sini saya akan menjelaskan slide 12, yaitu orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing pada One Fried Chicken. Di sini sudah ada tabel cabang-cabang unit One Fried Chicken. Ada beberapa cabang-cabang unit One Fried Chicken, yaitu ada 24, dan cabang-cabang unit One Fried Chicken ini berlokasi seluruhnya di Bandung, namun didominasi di Bandung Selatan. Tanggapan di sini ada tabel yang kedua, yaitu tabel tanggapan franchise mengenai orientasi pelanggan. Ada 2 pernyataan, yaitu franchise bertanggung jawab penuh apabila melakukan promosi. Yang kedua, segmentasi konsumen One Fried Chicken mayoritas adalah anak kecil. Tanggapan kami, berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa 0% sangat setuju, 8,4% setuju, 45,8% cukup setuju, 45,8% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. Dan mayoritas responden memilih cukup setuju dan tidak setuju jika franchise bertanggung jawab penuh apabila melakukan promosi, karena biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan promosi tidak bisa diukur. Oleh sebab itu, franchise berharap manajemen bisa berperan aktif juga dalam melakukan promosi. Tanggapan yang kedua, diketahui bahwa 0% sangat setuju, 8,3% setuju, 37,5% cukup setuju, 54,2% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. Mayoritas responden memilih tidak setuju apabila segmentasi konsumen One Fried Chicken mayoritas adalah anak kecil, karena pembeli One Fried Chicken yaitu semua kalangan usia. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan produk yang dijual tidak hanya sesuai dengan segmentasi yang ditetapkan. Sini ada slide 15, ada tabel tentang tanggapan mengenai pesaing. Ada satu pernyataan, yaitu penjualan setiap cabang berpengaruh terhadap penjualan cabang lainnya. Tanggapan kami, berdasarkan pada tabel di atas atau tabel yang tadi yang barusan, diketahui bahwa 0% sangat setuju, 12,5% setuju, 29,2% cukup setuju, 58,3% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. Mayoritas responden memilih tidak setuju jika penjualan setiap cabang berpengaruh terhadap penjualan cabang lainnya, karena setiap cabang berdiri sendiri sesuai dengan franchise masing-masing. Dan menurut Lutfi Nurwandi, mengemukakan bahwa pemilik usaha mikro seharusnya lebih meningkatkan pengamatan terhadap persaingan agar usaha mikronya dapat terus bersaing secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan di saat menjelaskan materi orientasi pasar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.